Oh, lampunya nyala sih. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo para Tama, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel Dunia Tama, dunianya Tans Manajemen. Tama jalan-jalan kali ini sedang berada di Bekasi nih. Dan kita akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Museum Bekasi atau Gedung Juang Bekasi. Museum Bekasi ini berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 5, Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Untuk menuju ke museum ini sangatlah mudah ya para Tama, karena letaknya berada di Jalan Raya Pantura yang menghubungkan kota Bekasi dengan kota Karawang. Untuk bisa masuk ke dalam Museum Bekasi ini, kita harus mencetak e-tiket terlebih dahulu. Setelah e-tiket berhasil dicetak, barulah kita bisa masuk ke dalam museum. Halo guys, sekarang kita sedang berada di Bekasi. Lebih tepatnya kita berada di Gedung Juang Bekasi, dan di sini kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang berdirinya kota Bekasi dari zaman kerajaan sampai dengan sekarang. Di area masuk utama ataupun ruangan Hall of Fame, kita bisa melihat banyak sekali potret dan figur kepala daerah Bekasi dari masa ke masa. Termasuk salah satunya adalah patung besar Bupati Bekasi yang bernama Bapak Eka Supriya Atmaja.
Museum Bekasi ini memiliki 2 lantai dengan 10 area yang menyajikan sejarah Kabupaten Bekasi dari masa ke masa dengan mengusung tampilan teknologi digital yang modern. Nah guys, ini adalah ruangan di mana terdapat informasi tentang sejarah peradaban manusia. Gedung Juang Bekasi ini dibangun dengan 2 tahap oleh seorang baba bangsawan dan tuan tanah, Kau Cheng Ki. Ia mempunyai 2 saudara laki-laki, yaitu Kau Cheng Chuan dan Kau Cheng Po. Ayah mereka adalah seorang tuan tanah bernama Kau Tian Sek. Tahap pertama pembangunan mulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Kemudian tahap kedua pada tahun 1925. Pada awalnya, halaman depan Gedung Juang Tambun yang terlihat dari Jalan Hasanuddin ini banyak ditanami oleh pohon mangga yang pada masa itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat wilayah Tambun. Gedung Juang ini berlokasi hanya beberapa kilometer dari perbatasan wilayah terluar Batavia, yaitu wilayah Sasak, yang kini menjadi wilayah perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat pertahanan Belanda di wilayah Bekasi sering diserang, maka Belanda sering meninggalkan tempat pertahanannya di wilayah Bekasi dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klender, yang kemudian menjadi batas antara Kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang Gedung Juang. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Batalion Kian Santang. Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960, diantaranya DPRD sementara, DPRD tingkat 2 Bekasi, dan DPRD GR hingga tahun 1960. Pada tahun 1962 dijadikan tempat tahanan politik Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1982, Bupati Bekasi yang juga seorang budayawan, Abdul Fattah, yang menjabat dari tahun 1973 hingga 1983, membentuk Akademi Pembangunan Desa di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang sebagai kampusnya. Akademi Pembangunan Desa ini pada masa sekarang telah menjadi Universitas Islam 45 Bekasi dan telah memiliki kampus sendiri di dekat saluran irigasi Tarum Barat, Kalimalang di Jalan Cutmutia, Kota Bekasi. Antara wilayah Batavia dan Karawang. Peneliti lain bernama Purbacaraka memperkirakan Sungai Bekasi merupakan pusat kekuasaan Tarumanagara, sedangkan Revitalisasi Museum Bekasi memakan waktu 1 tahun dengan menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD murni tahun 2020
sebesar 36,9 miliar, serta alokasi anggaran tambahan di APBD perubahan sebesar 3,5 miliar. Menurut naskah cerita para rakyat, menjelang kerajaan Tarumanegara berakhir pada abad 7 Masehi. Di sebelah barat Sungai Citarum sudah ada kerajaan Sunda, dan di sebelah timur Sungai Citarum terdapat kerajaan Galuh yang berlokasi di Kabupaten Ciamis sekarang. Dan kerajaan Galuh menjadi kerajaan merdeka. Baru pada abad 15 Masehi, Ratu Jayadewata kembali menyatukan kedua kerajaan dan memilih Pakuan Pajajaran sebagai pusat kekuasaannya. Penguasa kerajaan Sunda ini kemudian dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja, atau sebagai kalangan diyakini sebagai Prabu Siliwangi. Oke guys, dari ruangan sejarah peradaban manusia, sekarang kita beralih ke ruangan zaman-zaman kerajaan yang ada di Bekasi. Dan ada pula yang masih Menurut naskah cerita para rakyat, menjelang kerajaan Tarumanegara berakhir pada abad 7 Masehi. Di sebelah barat Sungai Citarum sudah ada kerajaan Sunda. Pagar menjulang yang awalnya melingkari area gedung kini tidak ada lagi, digantikan dengan plaza luas dengan paving block. Di Plaza Museum kini dihiasi dengan lampu taman serta tugu Candrabaga. Di tengah-tengah area itu juga ada kolam besar yang berlatar langsung dengan bangunan Gedung Juang itu sendiri. Di sisi kiri area museum dibangun ornamen berlatar batu bata merah dengan tulisan Museum Bekasi. Begitu juga di sisi sebelah kanan dengan tulisan berwarna putih Gedung Juang. Nah, para tama, dengan dibukanya Museum Bekasi ini untuk masyarakat umum, maka kita jangan menyanyiakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Namun, kita juga harus tetap ingat bahwa kita harus merawat dan menjaga agar museum ini bisa tetap lestari. Oke para tama, sekian liputan kita dari Museum Bekasi, Tambun, Jawa Barat. Jangan lupa tonton selalu channel YouTube Dunia Tama, dan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Dunia Tama, huruf kecil semua ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih para tama semuanya. Dadah.